Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bahrul Amarudin di tutorial Framework Y. Pada materi kali ini saya akan berbagi mengenai materi tentang database lanjutan. Ada berapa cara sih cara kita untuk terkoneksi dengan database pada framework Y, atau ketika kita melakukan sebuah query atau melakukan sebuah eksekusi query SQL. Ada berapa cara? Di Y ada 3 cara. Yang pertama yaitu menggunakan active record atau biasa disebut AR. Ada juga dengan cara data access object atau DAO. Dan yang terakhir menggunakan query builder atau QB. Nah, apa perbedaan dari active record, data access object, dan juga query builder akan kita bahas secara langsung melalui kode. Mari kita bersenang-senang. Di sini sudah saya buatkan beberapa source code yang menggunakan 3 cara untuk mengakses data di database. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa sebelumnya kita sudah membuat database dengan data di tabel kategori, di mana terdapat satu data. Semisal kita ingin menambahkan data, kita bisa menggunakan perintah insert. Misal ID, nama, biar datanya tidak satu, saya tambahkan lagi datanya kategori umum dan kategori kriminal atau prestasi. Jangan kriminal, kita lebih ke positif aja, prestasi. Misal ini kita jalankan, maka satu data lagi akan terinsert. Kemudian ketika kita mengakses website yang sudah kita bangun sebelumnya, di mana terdapat 2 data, umum dan prestasi. Nah, dari ketiga cara untuk terkoneksi dengan database atau melakukan sebuah query, kita bisa menggunakan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada 3 cara: active record, data access model, dan query builder. Untuk generator CRUD yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan di materi sebelumnya, itu menggunakan active record, di mana active record ini memanfaatkan dari model yang sudah digenerate juga sebelumnya oleh G. Jadi di source code-nya di sini menggunakan langsung memanggil modelnya, yaitu kategori find, seperti itu. Nah, kebetulan untuk source code yang ini menghasilkan tampilan seperti ini karena memanfaatkan komponen grid view. Nah, karena belum saya buatkan komponennya, maka untuk demonstrasi kali ini saya menggunakan tampilan biasa, yaitu saya menggunakan komponen kotak besar yang sudah saya bahas juga di materi sebelumnya, di mana dia tersimpan di sini. Dia memiliki fungsi tes yang akan menampilkan pesan dari si tes. Oleh karena itu, mari kita coba dulu untuk yang active record, di mana source code-nya seperti ini. Di sini terdapat variabel kategori
yang akan menampung hasil dari proses pengambilan data melalui active record dengan mode kelas kategori, kemudian metode find all, maka akan mendapatkan semua record data yang ada di tabel kategori. Nah, jika tabel kategori isinya 0, maka pesan akan berisi tidak ada data. Namun jika variabel kategori ini memiliki data lebih dari 0 atau tidak kosong, maka di sini saya bikin perulangan di mana nanti akan muncul nama-nama kategori yang dibedakan atau dipisahkan oleh tanda spasi. Langsung bisa kita coba, kita tes untuk pengaksesan data menggunakan active record. Bisa kita cek. Nah, di sini ada umum dan prestasi, di mana sesuai dengan data yang ada di database ada umum dan prestasi. Seperti itu. Kemudian untuk cara yang selanjutnya, di mana kita akan menggunakan query builder. Nah, untuk query builder kita harus menggunakan kelas query yang merupakan kelas bawaan dari Y, berada di modul DB. Maka di sini $kategori sama dengan kelas query yang sudah dibuat, kemudian menggunakan metode select. Di sini kita bisa melakukan select, di mana di sini memilih kolom ID dan nama. Semisal kita hanya ingin mengambil data nama aja, nama kategori, maka ID ini bisa kita hapus seperti itu. Kebetulan di sini saya mengambil juga untuk ID-nya. Nah, lalu semisal di sini kita beri ID-nya juga, maka bisa $item ID, kemudian kita beri titik. Nah, untuk menggabungkan string di bahasa pemrograman PHP itu menggunakan titik. Nah, jika seperti ini, apakah menggunakan query builder akan berjalan? Maka bisa kita lihat hasilnya. 1 ID 1, maka dia kategorinya umum. ID 2, maka kategorinya prestasi, seperti itu. Nah, itu cara yang menggunakan query builder. Nah, lalu cara yang selanjutnya lagi ada apa? Yaitu menggunakan DAO atau data access object. Nah, kan data access object, di mana data access object ini memanfaatkan kelas DB yang ada bawaan dari Y, dimana di sini kita bisa menggunakan metode create comment, lalu kita menuliskan query-nya secara manual, dan kemudian kita bisa tambahkan metode query all atau execute. Di sini saya select ID, nama, maka hasilnya seperti apa bisa kita cek, bisa kita lihat, kita reload dan hasilnya sama. Nah, semisal di sini pengen urutannya dari yang terbesar dulu, maka kita bisa tambahkan order by ID dash. Maka yang kedua akan di awal. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sharingkan pada kesempatan kali ini mengenai database lanjutan atau bagaimana cara untuk mengolah data di aplikasi dengan framework Y. Terima kasih buat yang sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.